duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, sudah 3 minggu ini atau 4 minggu 1 bulan ini, kita semua masih berada dalam Injil Yohanes bab 6. Dan hari ini adalah bagian yang terakhir dari Injil bab 6 itu, yaitu ayat 60 sampai 69. Nah, dalam seluruh perikop Injil Yohanes bab 6 itu, Yesus menawarkan kepada kita satu makanan gratis. Kita juga kenal setelah beberapa bulan lalu ada konsep makanan gratis dalam kampanye capres dan cawapres. Cuma bedanya itu makan siang gratis. Bedanya dengan Yesus adalah makanan gratis, siang malam tidak peduli. Makanan gratis, makan gratis ala Yesus. Nah, ibu bapak, mari kita lihat sama-sama. Sudah 3 minggu ini kita mengumandangkan panggilan Yesus, undangan Yesus untuk makan gratis itu. Ketika dia memanggil kita, hai kamu semua yang haus, mari dan minum. Hai kamu yang tidak punya duit, tidak punya uang, datang ambil gandum dan makan. Hai kamu yang tidak punya uang, datang ambil anggur dan susu, minum tanpa bayar. Ini adalah undangan Kristus untuk siapa saja kita yang percaya kepadanya untuk ambil bagian dalam makanan gratis itu. Pertanyaan kita adalah, makan gratis gaya Yesus itu apa? Menunya apa? Di sepanjang perikop Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 69 itu berulang-ulang kali Yesus menyatakan atau membeberkan kepada kita menu makan gratis itu. Apa itu menunya? Dia katakan, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Itu menunya. Siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan haus lagi. Jadi menu makan gratis itu adalah diri Yesus sendiri. Daging dan darahnya. Itu membuat orang-orang Yahudi bertanya ya, seperti 2-3 hari ini para politisi kita juga bertanya, kok bisa ya? Kok bisa makan dagingnya? Kok bisa dia memberi daging dan darahnya untuk kita makan? Apa artinya itu? Ibu bapak, daging dan darah adalah seluruh kehidupan Yesus. Itu adalah menunya. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia teladankan, apa yang dia nasihatkan, apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus, seluruh teladan Yesus, itu adalah menu makan gratis. Dan dia katakan kepada kita, makan gratis artinya kami menyantap dia, dan ketika kami menyantap dia, kami pun tidak hanya bersatu dengan dia, bersatu dengan ajarannya, bersatu dengan nasihatnya, bersatu dengan gaya hidupnya, bersatu dengan teladannya. Tidak hanya itu, tetapi kami juga bersatu dengan kawan-kawan yang menyantap menu yang sama. Inilah makanan gratis dari Tuhan. Bersatu dengan dia yang kita santap, dan bersatu dengan kawan-kawan seiman yang ikut menyantap dia. Artinya kita
bersatu dengan Yesus untuk mengenangkan semua perbuatannya untuk menyelamatkan kita. Dan kita bersatu dengan kawan-kawan seiman untuk membangun ingatan kita akan Yesus. Ingatan kita akan perbuatan-perbuatannya. Ingatan kita akan pengorbanannya di salib untuk menyelamatkan kita. Nah, ingatan akan Yesus dalam kebersamaan dengan kawan-kawan seiman, itulah yang kita nyatakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Jadi di dalam Misa Kudus itulah kita mendengar ajaran Yesus, kita menyantap tubuh dan darahnya, kita mendengar gaya hidupnya, kepemimpinannya, nasihat-nasihatnya. Itulah yang akan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Kita semua pada zaman ini dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi-informasi yang luar biasa membanjiri kehidupan kita. Dahulu kita sangat sulit, tidak mengerti apapun tentang obat-obat, tidak mengerti apapun tentang bahasa-bahasa medis. Kalau kita pergi ke rumah sakit, lalu kemudian kita diperiksa oleh dokter, coba ibu bapak ingat dulu-dulu ya, dokter menyatakan penyakit kita, sirosis. Siapa yang mengerti sirosis dulu? Tidak ada yang tahu apa itu sirosis. Itu hanya bahasa medis dan hanya mereka saja yang tahu. Sekarang klik Google saja tahu, oh sirosis, oh itu maksudnya. Kita semua sudah tahu. Nah ibu bapak, semua kita sekarang itu dibanjiri oleh informasi dan macam-macam informasi membanjiri kita. Sehingga kita pun punya tradisi ilmu dan pengetahuan yang begitu kaya. Maka kalau tiba-tiba Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, dia memiliki hidup kekal. Pasti kita ragu-ragu. Ragu-ragu. Karena dalam tradisi panjang kita, ternyata ilmu dan teknologi juga menjamin kehidupan kita. Maka kita bertanya, benarkah klaim dari Yesus? Benarkah kalau kita makan tubuh dan darahnya, mendengar ajarannya, mengikuti gaya hidupnya, ikut teladannya, apakah kita akan sampai ke tujuan kita? Dan tujuan kita itu adalah surga. Kita tidak tahu itu surga itu bagaimana. Tetapi dia katakan, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, bersatu dengan aku dan mengenangkan aku bersama kawan-kawan seiman yang juga menyantap aku, kamu akan sampai ke surga. Siapa dari antara kita yang tahu surga? Tetapi dia katakan, kita akan sampai ke sana. Sama dengan orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir, masuk tanah terjanji, mereka mesti melewati gurun. Tidak ada sumber-sumber hidup di sana. Dan mereka harap Allah memberi makanan. Ternyata benar. Allah membuka pintu-pintu langit dan menurunkan hujan makanan kepada mereka. Pertanyaan kita, apakah nanti dalam perjalanan saya ke surga dengan percaya kepada Yesus, Tuhan jugakah akan memberi makanan kepada aku? Ini pertanyaan kita. Nah ibu bapak, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, kadang-kadang ada orang yang tidak tahan. Aduh, ikut Yesus tidak jelas. Ikut Yesus berat. Ikut Yesus tuntutannya berat. Ikut Yesus harus benar-benar taat kepada perintahnya. Aduh, berat. Kita bisa memilih ibu bapak, saudara-saudara. Yosua dalam bacaan pertama, hari ini kumpul umat Israel dan dia memberi kepada mereka pilihan. Ibu bapak, dia katakan kepada mereka, kamu sudah percaya kepada Tuhan, tetapi juga kamu percaya kepada dewa-dewa. Silakan hari ini pilih. Kalau kamu rasa ikut Tuhan Yesus, ikut Allah itu berat, udah pilih aja Allah mana yang kamu mau ikuti. Allah itu bisa duit, Allah itu bisa kekayaan, Allah itu bisa kekuasaan, Allah itu bisa ketenaran, kepandaian, itu Allah. Silakan ikut.
Tetapi Yosua berkata, tetapi saya ikut Allah yang membebaskan nenek moyang kita dari Mesir. Hari ini juga kita dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kita punya banyak sekali tradisi panjang mengenai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita tanya, apakah kita percaya kepada ilmu, teknologi, kekuatan uang, kekuatan duit, kekuatan ekonomi, kekuatan politik? Apakah kita percaya itu? Bahwa itulah yang akan membawa kita sampai ke surga? Atau kita percaya Yesus dan ajarannya? Pilihannya ada pada ibu bapa dan saya. Kita mohon dalam misa kudus ini supaya Roh Kudus menuntun kita agar kita membuat pilihan yang benar, yang pasti, yang akan membawa kita sampai ke surga. Amin.